kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghyah, kezaliman. Zalim, dosa menzalimi orang lain itu Allah balas 2 kali. Di dunia dibalas, di akhirat dia dibalas. Apa bentuk kezaliman itu? Macam-macam. Macam-macam. Sekarang di perumahan kami lagi heboh tentang kucing. Tentang kucing. Jadi banyak orang pelihara kucing tapi nggak dikandangin. Akhirnya buang kotorannya di teras rumah tetangga. Yang dicakar-cakarnya motor tetangga. Yang dicakar-cakarnya mobil tetangga. Jadi dia suka tidur di atap mobil. Nanti pagi dia duduk di kap mesin sudah apa namanya? Baret-baret itu kap mesin digaruk-garuk. Saya pikir mungkin cuma sekali 2 kali aja. Rupanya besok jok motor kita yang kena. Jadi baru beli online nih ceritanya, baru sampai sore, lepas maghrib saya pasang itu jok motor, subuh sudah koyak, habis itu jok motornya. Ya Allah, pantaslah tetangga ini merajuk-rajuk, rupanya begini rasa sakitnya. Kemudian saya sampaikan di grup, ini salah satu bentuk kezaliman. Bukan tak boleh pelihara kucing, bukan nggak boleh, boleh kok, boleh. Besar malahan pahalanya, tapi jangan sampai gara-gara kita pelihara kucing yang konon katanya sunnah, tapi menghilangkan kewajiban kita untuk tidak menyakiti tetangga. Sama dengan ada yang pelihara ayam, boleh, bagus lagi pelihara ayam, besar bisa disembelih. Tapi dikandangin, karena dalam hukum fikih diatur kalau kita pelihara ayam nggak dikandangin, terus main ke rumah tetangga, buang kotoran dia di sana, itu ayamnya boleh digulai sama tetangga, itu boleh. Ambil aja ayamnya, gulai. Secara hukum fikih itu boleh, itu hakun mushtarak namanya, hak bersama. Maka hati-hati, kalau hilang ayamnya, tiba-tiba ada tetangga nganter opor, nah itu patut curiga, jangan-jangan ayam kita nih yang diopor. Tapi secara hukum fikih boleh, sebab apa? Itu dah zalim. Itu dah zalim. Mending dia sembelih ayam kita di dunia daripada nuntut dia nanti di akhirat. Lebih berat lagi. Karena kalau dia nuntut di dunia yang hilang cuma ayam. Kalau dia nuntut di akhirat yang habis amal soleh kita. Punya pohon mangga besar. Rantingnya masuk ke halaman rumah tetangga. Sampai mengotori halamannya. Hari-hari tetangganya pu daunnya. Itu secara hukum fikih tetangga yang punya halaman tadi boleh mengambil buah mangganya tanpa izin pemilik pohon. Itu hakun mushtarak. Cuma kadang-kadang lucu, gimana mau kita ambil Ustaz? Masih kecil aja dah dibungkus. Takut jatuh ke rumah kita. Padahal secara hukum fikih boleh itu, karena zalim. Zalim. Itu kan sepertinya sepele, itu kan sepertinya sederhana. Padahal hisabnya di hadapan Allah, balasannya di sisi Allah 2 kali itu. Dunia dibalas, di akhirat dibalas. Kalau sempat tetangganya itu nggak redha, setiap hari nyapu daun-daun yang berguguran. Setiap hari nyapu dan hatinya nggak redha, dongkol, doa buruk sama Allah, itu dikabul doanya. Itu dikabul doanya sama Allah. Kalau pohon mangga masuk ke halaman rumah enak, halal mangganya. Kalau ayam masuk ke rumah kita buang kotoran, halal ayamnya. Cuma kalau kucing mau kita apain? Gak mungkin kita masak rica-rica itu kucing. Gak boleh kan? Gak boleh, culi aja. Pokoknya yang ya kayak di demo-demo sekarang, kalau agak susah-susah diatur, culi aja lah. Ada kucing susah diatur, culi aja kucingnya, bawa ke pasar Batu Besar sana. Daripada nanti rusak hubungan sama tetangga gara-gara kucing. Yang salah bukan kucingnya, yang salah yang punya. Karena kucingnya tidak sekolah. Karena kucing ini tidak tahu mana halaman rumah tuannya, mana halaman rumah tetangganya. Dia nggak tahu. Termasuk diantaranya parkir mobil. Kalau di perumahan Arira, alhamdulillah, jalannya kan besar-besar. Jadi kalaupun kita nggak punya garasi tapi punya mobil, itu diparkir di depan rumah, orang kan masih lewat lalu lalang gampang karena jalannya kan lebar. Tapi hati-hati,
Karena ini jalan umum, nggak boleh sembarangan parkirnya, sehingga nanti kang paket yang motornya lebar karena banyak barang dia bawa saja disusah lewat. Itu kalau dia sampai tersinggung, doa buruk sama Allah dikabul. Jadi saya ingat kemarin saya kajian di Batu Haji siang. Perumahannya nggak selebar kita jalannya. Jalannya itu hanya muat satu mobil dan satu motor kalau berpas-pasan. Jadi dua mobil itu nggak bisa, harus mundur salah satu. Jadi hanya muat satu mobil dan satu motor. Tapi di sederet itu ada beberapa mobil sudahlah parkir di jalan, kemudian di bawahnya itu dikasih apa? Pembatas gitu, mungkin karena takut ada tikus masuk atau apa ke kolongnya, jadi dikasih pembatas teralis gitu. Ini sudah ngambil jalan orang, dikasih pembatas pula di mobilnya. Itu gimana itu nanti hisabnya? Itu balasannya luar biasa itu. Itulah mengapa sakitnya nggak kunjung sembuh. Itu kenapa hatinya nggak kunjung lapang. Itulah kenapa hidupnya nggak kunjung berkah. Itulah mengapa hidupnya susah bahagia. Karena zalim kepada orang lain hari-hari. Zalim. Itu kan yang terjadi sehari-hari di tengah kita. Tapi kalau kita nggak perhatikan itu dahsyat balasannya dari Allah. 2 kali Allah balas. 2 kali. Yang suka-suka karaoke di rumahnya, kecuali rumahnya macam Inul Vista yang kedap suara, teriak-teriak dari dalam keluar nggak kedengaran. Ini rumah cuma satu tembok sama rumah kita. Jangankan dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi, dia nyalain keran aja kedengeran ke rumah kita. Mau karaoke pagi-pagi petang di hari Minggu, kan ini hari libur Ustadz tahu. Tapi kan ada tetangga kita yang mungkin dia baru pulang dari masuk malam. Dia mau istirahat pagi harinya, sementara kita karaoke, sudahlah fales suaranya bising, itu dosanya double. Dosa mengganggu dan dosa nyanyinya fales. Nyanyinya enak aja dosanya 1. Kalau nyanyinya nggak enak dosanya 2. Ini kan sederhana, ini kan kegiatan kita sehari-hari. Tapi itu dosanya hebat luar biasa. Lagi yang punya apa namanya rumah, tapi garasinya nggak terlalu besar, tapi mobilnya besar. Akhirnya apa yang terjadi? Garasi itu dimajukan 1 meter ke depan. Garasinya itu dimajukan 1 meter ke depan. Gimana mau tenang hidupnya? Gimana mau bahagia hatinya? Gimana mau berkah rezekinya? Gimana mau solih dan solihah anaknya? Kalau hari-hari begitu, dimajukan ke depan teralisnya. Kecuali itu tanah dia, orang tanah di jalan kok. Teralisnya dimajukan. Ketika ditanya, Bapak kenapa majukan teralisnya? Supaya muat sama mobil kami, Pak Ustadz. Beli mobil kecil kalau garasinya tak cukup. Kalau memang ngotot ingin beli mobil besar, jebol ke belakang biar muat mobilnya. Jangan lahan orang yang dipakai. Jangan lahan umum yang dizalimi. Nggak boleh. Itu dibalas 2 kali sama Allah.